الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومهم وبأسرارهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasyidin. Wassalatu wassalamu ala man nasakhu dinuhu adyanil kafarati wal qarihin wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu bitamassuki syari'atihi sholihin. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para asatidz, para hujaj, para imam, para kesepuhan, segenap pengurus Masjid Jami Al-Imran alladzi lam yuzkar ismuhum, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Imran Bapak Ustaz Rohani Sanadi, juga kita semua yang hadir, yang mudah-mudahan selalu ada di dalam rahmat-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah. Salawat beserta salam semoga dawam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, seperti biasa sebelum kita melanjutkan kembali kajian ta'lim di dalam ilmu fikih dalam saluran mazhab Imam Syafi'i, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah, bertawassul kepada sahibul kitab, bermohon dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat walafiat, umur yang barokah, dan bisa selalu istiqomah dalam menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walidabil baliyati wal munkarati wal bida'il waqi'ati fi darina wa ghayriha bi jami'il bala'il muslimin wa li jalbi salamati wal afiyati lana fi abdanina wa dinina wa dunyana wa akhiratina ba'al qudha'il hawaijina wa tafrijil humumina wa humumina wa liqabuli jami'i hawaijina wa maqasidina. Biridhaka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.
Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Di malam yang mulia ini kita bisa kembali hadir bersilaturahim, bermuajaah, berkumpul kita di rumahnya Allah, di tempat yang dimuliakan Allah, hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita datang ke tempat mulia ini Allah catat akan terkubur seluruh dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kembali kajian taklim kita yang dimana di pertemuan sebelumnya dibahas wasunnah fiha ay fi salatihi kulliha khusyu'un biqalbi. Disunahkan di dalam melaksanakan sholat kulliha, seluruhnya sholat. Apakah sholat yang dilaksanakan sholat wajib atau sholat yang dijalankan adalah sholat sunnah? Maka sunnah dalam pelaksanaannya apa? Khusyu'un biqalbi. Jalankan sholat itu dengan khusyuk. Artinya khusyuk di sini bukan wajib. Khusyuk itu sunnah. Kalau khusyuk dalam sholat hukumnya wajib, rasa-rasanya tak ada satupun sholat kita yang diterima oleh Allah. Karena sholat kita dari mulai takbiratul ihram, jasad kita merasakan ada di Masjid Al-Imran, tapi hati kita ada di lokasi. Tapi sebelum itu dibahas, sebagaimana maklum setiap awal kita pengajian, kita bakal meringkas kajian-kajian yang pernah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan kita masih ingat, bagi yang lupa bisa teringat kembali bahwa dalam sholat itu, kalau tadi khusyuk disebut sebagai sunnah, baik dari sholat yang wajib ataupun sholat yang hukumnya sunnah. Dan dalam sholat itu ada syarat, ada rukun sering kita bahas. Ada dalam sholat namanya syarat-syarat sholat, gak banyak jumlahnya. Syarat-syarat sholat itu seluruhnya ada 8. Gak bakal dibahas seluruhnya karena ini rangkuman dan sudah dibahas. Di antara syarat sholat, toharatul hadasain. Wajib orang yang melaksanakan sholat harus bersuci dari 2 hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Hadas besar mewajibkan kita mandi yang didasari dengan niat nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu kalau sholat. Kalau hadas kecil mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan wudu. Hadas kecil seperti kentut, buang air besar, memegang yang bukan muhrim kita, megang istri kita termasuk, maka batal wudu kita punya hadas, yaitu melaksanakan wudu. Itu namanya hadas kecil. Hadas besar dikarenakan berhubungan badan, kemudian dikarenakan mimpi yang menyebabkan keluarnya air mani. Itu pun sama, mewajibkan bagi dirinya untuk melaksanakan mandi besar. Toharoh yang ketiga, toharoh atau bersuci anin najasah. Ketika sholat bapak wajib, walaupun sudah benar mandinya, sudah benar pula dia berwudunya, tapi itu belum cukup. Dia harus suci, harus bersih. Apa yang harus bersih? Pisau, bersih pakaiannya dari najis, wal badan, bersih badannya dari najis, wal makan, begitupun tempatnya harus bersih dari najis.
Sajadah yang dia bawa tak boleh ada najis, sehingga kalau bawa najis di sajadahnya maka sholatnya tidak sah. Begitupun pakaian, begitupun badannya bersih, sajadahnya bersih, ternyata pakaiannya, termasuk pakaian peci, ini harus bersih, termasuk sorban, termasuk sarung. Bisa saja ketika dia kencing jongkok pakai sarung, ternyata pas air kencing keluar tertutup sama sarungnya. Karena ada kayak begitu. Lagi kencing, yang mana air kencingnya, tahu-tahu ke paha aman aja. Itu sarung tak boleh lagi dipakai oleh kita melaksanakan sholat, walaupun najisnya sudah hilang. Seperti apa najisnya sudah hilang? Misalnya anak kita semalam kencing, kemudian istri nyari lap kemana-mana gak nemu, kebetulan ada samping, ada sarung bapak, diambillah sarungnya, dipakai buat ngelap air kencing anaknya, disimpan misalnya di tempat jemuran. Pas waktunya bapak mau melaksanakan sholat, dikira sarung itu bersih, beres cuci, dipakai melaksanakan sholat. Selesai melaksanakan sholat baru dikabari oleh istri, Pak, ya Allah Pak, itu sarung yang bapak pakai, itu sarung semalam kena najis, dipakai buat membersihkan air kencing anak. Bagaimana dengan sholatnya? Padahal sudah selesai, syarat hilang. Kalau syarat hilang bagaimana? Maka sholatnya pun wajib i'adah wajibah, wajib diulangi secara wajib, apakah di waktu sholatnya ataukah sudah di luar waktu sholat. Kalau masih di waktu sholat, seperti misalnya duhur, dikabarinnya jam 2, buru-buru sholat duhur yang jam 12 pakai samping atau sarung yang kena najis, ulangi lagi jam 2. Kalau dikabarinya jam 4, udah sore, dohor sudah habis, maka jam 4 itu dia wajib mengqadha sholat duhurnya. Usolli pada zuhri arba'an raka'atin mustaqbilal ka'bah qadaan lillahi ta'ala. Nah itu, jadi toharoh ada 3, bersuci itu ada 3. Kalau ngomongin bersuci, 1 wudu, 2 mandi besar, 3 istinja atau bersuci. Kalau dalam sholat khusus, dari pakaian yang dipakai, tempat sholatnya yang dijalankan, termasuk badannya. Nah dalam wudu pun ada syarat. Bagaimana syarat dalam melaksanakan wudu? Bapak ketika melaksanakan wudu ingat, air yang dipakai gak boleh sembarangan air, harus air mutlak. Gak boleh wudu dengan Coca-Cola, gak boleh, atau wudunya dengan jus alpukat. Kira-kira apa? Tentang orang kaya, gak bisa. Wudunya harus dengan air ma'un mutlak. Apa air mutlak itu? Air mutlak itu air yang tidak diikat. Contoh, ini apa ini? Larutan. Masukin ke gelas, jadi air apa? Hah? Ini air apa? Masukin ke gelas, larutan. Dari gelas masukin ember, larutan. Itu air tuh di gelas tuh. Nah, coba gua minum. Larutan ini mah. Larutannya gak hilang. Maka nama larutan yang tidak hilang ketika dipindah dari wadahnya. Pindah ke gelas gak hilang, masih larutan. Pindah ke ember gak hilang, masih larutan, masih pantak, masih sprit. Maka itu air bukan air mutlak, tidak sah dipakai untuk wudu. Ada lagi air, misalnya air hujan. Air hujan ditampung ke bak, jadi air apa? Air bak, Pak. Siapa bilang air hujan? Hujannya hilang, jadi air bak. Air hujan yang disimpan di bak.
Dari bak pindah ke ember, air ember berubah. Nah ringannya kayak begitu perumpamaannya, berubah si namanya tersebut, maka boleh oleh kita dipakai untuk bersuci, diantaranya melaksanakan wudu. Sama tak boleh air mutlak itu mustakmal, bekas dipakai. Bapak wudu khususnya di basuhan pertama. Kalau sudah niat, kecuali belum niat. Contoh, misalnya ini gayung, apa Pak? Ini lautan. Contoh, anggap ini gayung. Gayung mau dipakai wudu nih air, dikobok sama bapak. Udah dikobok, kemudian dipakailah buat wudu. Nawaitul wudu ali rafil hadasi asghari fadlillahi taala. Boleh enggak air gayung, air yang digayung yang sudah dikobok emang enggak berubah, asal nempel doang tangan. Ngebuang apa misalnya ada semut mati, dikobok sama kita. Itu air yang digayung boleh dipakai wudu enggak? Hah? Boleh dipakai wudu enggak? Ini gayung nih, kita ngambil airnya beginilah. Jadi dikobok tangan itu ke, bukan di gagangnya, tapi di bulatannya diambil. Atau ini ember kurang 2 kula kan? Kurang 2 kula ya. Ember di kita paling ember apa? Ya mungkin ada sekitar beberapa liter, 10 liter. Dipegang sama kita atau sama anak kita, tangannya nyelup. Lalu itu air dipakai sama kita buat wudu. Pertanyaannya, air yang tadi kena tangannya boleh dipakai buat wudu? Enggak boleh. Alasannya kenapa? Sama. Mustakmal itu kalau sudah diniatkan. Kalau belum diniatkan belum mustakmal. Mustakmal itu air bekas wudu. Makna air bekas wudu, wudu yang sudah diniatkan. Tapi kalau belum diniatkan, Bapak ambil air yang ada di gayung, dikobok, yang penting tangan Bapak tidak najis, tidak membuat mutan najis air yang digayung, diambil, tidak membuat berubah air yang digayung, diambil, itu air masih boleh dipakai untuk bersuci. Pakai wudu boleh, walaupun kurang 2 bulan. Yang tidak boleh itu begini, Bapak ambil air wudu, bismillah, nawaitul wudu ali rabbil hadasil asghari fadlillahi taala. Air yang sudah nempel di wajah jatuh ke yang digayung, baru ini belum wudu kita. Mana airnya? Tuh di ember, embernya diambil, kekobok airnya, pakai tak masalah. Karena kita belum nih, kecuali memang langsung niat nawaitul wudu ali rabbil hadasil asghari fadlillahi taala, berubah nanti airnya menjadi mustakmal. Selama belum diniatkan, itu air tetap air mutlak, walaupun airnya sedikit. Jelas tidak? Jelas ya? Ada yang nggak jelas? Nah, baru diambil, dipakai kembali sama kita. Termasuk selain mustakmal, yang harus dipahami dalam mustakmal yang paling sering, air yang dari wajah jatuh ke air yang di tangan. Ini hati-hati. Khusus di basuhan pertama, basuhan kedua sunnah, basuhan ketiga sunnah. Ambil air, ratakan wajah. Belum rata, ambil lagi. Belum rata, ambil lagi. Belum rata, ambil lagi. Belum rata, kapan ratanya? Ngambil terus. Anggaplah 2 kali, 3 kali rata. Ambil. Nah, kalau 3 kali rata, dihitung 1. Masalahnya dalam meratakannya itu air harus mutlak, nggak boleh mustakmal. Ketika Bapak ambil air, dijatuhkan ke wajah, terkadang air dari wajah masih netes, kan? Dari dagu masih netes. Bapak ambil lagi air, dibawa ke wajah Bapak, air yang di dagu jatuh ke air yang ada di tangan. Air di tangan ini sedikit, air di tangan ini berubah menjadi mustakmal. Kok berubah? Karena sudah diniatkan ini airnya. Paham sampai situ? Nah itu, maka emang yang bagus wudu itu di air yang banyak. Tapi kalau misalnya nyatanya nggak ada,
boleh di air yang sedikit tapi dialirkan. Nah di kita alhamdulillah dipakai keran, cuman jangan israf. Bapak pakai air yang di keran israf berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musyrifin. Allah tidak senang dengan yang berlebih-lebihan. Jangan buka keran belum wudu baru niat doang sudah habis 7 ember. Buka keran air jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a di Rabbil, udah 2 ember hilang. Di Rabbil hadasil asghari fardhu billahi ta'ala, baru diambil. Kalau kira-kira belum mulai, jangan dulu dibuka keran. Itu yang paling utama. Isyraf disebut. Dan tidak boleh air yang mutlak itu mughayyir, berubah dengan berubah yang merusak air. Contoh, apa contohnya? Misal ini air dimasukin sama bapak, kalau yang masih ingat masih paham, dimasukin sama bapak gula dikit, masukin. Apakah air ini boleh dipakai wudhu? Hah? Gak boleh. Alasan gak bolehnya? Karena berubah. Ini air, masukin gula gitu kan, dikit. Terus gak boleh kan dipakai wudhu? Boleh. Yang penting tidak berubah warnanya. Paham tidak? Nih, ulang. Mughayyir lil ma'i darron. Kalau robahnya sedikit, dikasihnya sedikit tidak merubah. Misalnya, susah saya contohnya. Misalnya ini air yang di ember lah, jelas ya, air di ember. Kemasukan rinso dikit atau kemasukan gula dikit, airnya berubah nggak? Berubah nggak? Ayo, kira-kira berubah nggak? Bapak bawa air di ember. Ada anak ngelemparin garam, larutlah di ember tersebut. Rasanya asin nggak? Kenapa nggak asin? Dikit. Maka boleh dipakai wudhu. Namanya mughayyir doron. Anak masukin gula ke ember itu dikit, boleh nggak dipakai? Boleh. 2 saset gulanya. 2 saset dimasukin ke ember. Ya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ini air kok jadi biru begini? Nah, ini siapa yang masukin gula? Udah robah namanya, bukan air mutlak, jadi air gula. Boleh dipakai wudhu? Nggak boleh. Dimasukin tanah 1 karung, boleh pakai wudhu? Boleh kalau tanah. Kenapa tanah boleh Ustaz? Tanah itu alat suci. Bulau alat suci bukan? Pernah Bapak lihat orang tayamum pakai bulau? Tapi kalau pakai tanah, pakai debu, emang alat suci. Di mana tanah tersebut dicampurkan sebanyak apapun ke dalam air, seperti di kali itu berubah warna menjadi coklat. Terus coklatnya itu karena tanah, karena debu, karena lumpur dan lain sebagainya. Wudu di situ sah, mandi di situ sah. Karena warna coklat, Ustaz, emang boleh? Boleh. Tanah alat suci, air alat suci digabungkan, berubah bagaimanapun warna tanahnya, apakah coklat, apakah merah, itu keduanya tetap alat suci, boleh. Tapi di luar itu nggak bisa. Kalau yang dimasukkan gula 1 saset berubah, jangan Bapak pakai wudhu. Dimasukin sabun, akhirnya terpisah dengan air, berubah. Minimal kalaupun tidak warna, rasanya. Kalau tidak rasa, baunya. Pasti wuduin, kok bau sabun sini air? Maka ini air sudah tidak disebut air mutlak. Jelas? Ada yang kurang paham sampai sini? Tidak. Kenapa? Kalau umpamanya kita tayamum, nggak ada mau wudu, terus air tersebut nggak ada, adanya lumpur gimana itu? Adanya lumpur. Lumpur, iya ada air. Tayamum pakai lumpur itu yang bagus Om. Begini nih, yang namanya tayamum itu harus dengan tanah atau debu. Ya tanah bisa, tapi debunya itu. Kalau lumpur dia itu sudah mencair.
Nah maka dalam praktek tayamum begini Pak, nih praktek tayamum, nanti Bapak bakal bisa tahu jawabannya. Kebetulan musim kemarau panjang, cara wudhunya bagaimana? Air cuma buat minum, jangan pakai minum. Jangan pakai wudhu, pakai buat minum. Air cuma bisa dipakai buat mandi atau buat nyuci, jangan dipakai wudhu, pakailah buat mandi dan nyuci. Wudhu masih punya alat suci yang lain, salah satunya tayamum. Caranya cari satu lapangan, ada pasir, gali satu jengkal kodok sibrin, gali kodok sibrin, ambil air tanah yang di dalam, lalu keringkan. Ambil tanah yang di dalam, lalu keringkan. Kenapa enggak tanah yang di luar? Tanah yang di luar dikhawatirkan ihtimal ada kepantasan mutanajis. Khawatir ada anjing nongkrong di situ, khawatir ada kucing kencing di situ, ayam merah di situ. Maka kodosibrin tayamum itu gali satu jengkal, ambil tanah di dalam, lalu dikeringkan. Selesai dikeringkan, ayak. Nah itulah yang paling bagus. Ayak ada debunya tuh. Ambil tampar di ini dengan, kalau di pondok itu pakai kaca, jadi namper si debunya. Itu yang dipakai tayamum. Kalau tayamumnya dengan air yang dengan tanah yang ada di dalam air nggak bisa. Kenapa nggak bisa Ustaz? Karena yang namanya tayamum itu sifatan alatnya tidak basah, harus kering. Belum pernah ada orang tayamum pasti tanahnya basah. Ketika tayamum pakai tanah basah, itu selesai tayamum Pak. Kata orang, Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kenapa lu? Ya Allah ada yang kesurupan misalnya. Nah, enggak ada. Jadi kalau airnya sedikit walaupun bercampur sama tanah, itu sama dengan hukum air yang ada di ember sedikit. Artinya apa? Ada kepantasan, khawatir itu air misalnya sudah tidak mutlak lagi, cari air yang besar. Masalahnya di masjid kosong airnya besar, bisa ke tetangga datang. Atau misalnya nggak nemu lagi, di mana-mana 4 arah nggak nemu. Lalu bagaimana? Nih tembok, tuh kaca. Datangkan tangan ke kaca tersebut. Yang penting di dalam, jangan di luar. Mesin yang di dalam, kaca yang di dalam, tembok yang di dalam, a'la atas, kanan kiri, la asfali, tak boleh yang di bawah. Kalau tayamum di lantai yang biasa diinjak nggak boleh. Nah, kalau di sini boleh. Tapi bersih Ustaz, anggap ada debu, ambil kayak orang di pesawat. Ambil, udah ambil jangan langsung ke wajah, ambil pukulkan. Nah, baru bahwa itu tayamum lillahi ta'ala. Satu lagi, pindah, jangan yang di sini lagi. Udah ini, belah mana nih? Udah sono. Udah selesai. Baru tangan. Yang kiri turun, datangkan ke kanan. Nah, yang kanan masih ada nih, jangan ngambil lagi. Balikin lagi ke sini. Tuh. Udah. Kumur-kumurnya kapan? Nggak ada Pak. Tayamum kumur-kumur kebayang Pak, tanah. Nah ini aliran sesat yang begini. Kumur nggak ada. Tayamum, mau tayamum mandi besar, mau tayamum wudhu, alat anggotanya cuma 2, wajah dan kedua tangan. Bahkan dalam mazhab Hanafi nggak perlu sampai singgung di sini. Tapi kita Syafi'iyah. Kadang ada waktu di pesawat juga orang itu berwudhu begitu. Kok perlu tayamumnya seperti itu tayamum mazhab Hanafi. Kita yang paham fikih nggak pakai, kecuali waktu sholatnya dia bermazhab Hanafi. Kalau Syafi'iyah sampai sini dia tayamumnya, wajah, tangan. Udah selesai, tinggal jalankan sholat. Mau sendiri, mau berjamaah, kebetulan mesin gak ada air, Pak, di masjid air kosong, kemana-mana kosong. Beberapa bulan ini kita nggak nemu air. Ada air juga buat minum, ada air juga buat mandi. Minum bisa dengan minum, nggak bisa dengan debu, tidak bisa dengan tanah. Wudhu boleh dengan tanah. Maka air ini nggak bisa pakai wudhu, tapi dipakailah buat minum. Berjamaah tetap terlaksana, walaupun dengan cara tayamum. Jelas? Ada lagi pertanyaan? Nah, itu yang disebut
Ada lagi nih, dalam melaksanakan wudhu syaratnya jariul ma'i ala udwi, mengalirnya air, mengalirnya air ke anggota. Ini anggota, taruhlah ini tangan. Cara mengalirkannya itu jangan dengan tangan, Pak. Jariul ma' bukan jariul yad. Itu kaidah fikih, mantuk dalam fikih. Jariul ma'in air mengalir, jariul yadi tangan mengalir. Tangan yang mengalirkan tidak sah, namanya ngusap. Sedangkan dalam wudu basuh wajah, basuh tangan ini harus goslu. Goslu itu menumpahkan, tumpah airnya. Ambil air, jatuhkan, tumpah. Ambil air, jatuhkan, ngalir, tumpah. Kadang maaf, masih ada orang wudu ngambil air, datang ke sini, nah ini bukan tumpah, ini namanya ngusap. Kalau ngusap hanya berlaku dalam membasuh, dalam mengusap rambut. Kalau rambut iya, ambil air, ini baru benar, namanya ngusap. Telinga. Tapi kalau dalam basuh wajah nggak bisa. Basuh wajah, ambil air, tampung, tuh, jatuhkan ke wajah. Kadang ada yang basuh wajah, nah saya basuh wajah kayak cuci muka. Udah, yang penting basah. Nggak bisa. Kadang maaf masih suka ada tangannya tak sampai ke siku, nggak bisa sampai siku, nggak dibuka bajunya, wudu. Tarik aja sampai situ. Ini enggak sah wudu kayak begini. Li'annahu mashun. Praktek wudu seperti itu namanya mengusap. Wudu mengusap dalam tangan tidak sah kecuali ada udur seperti luka. Ini ghuslun basuh, tangan basuh, rambut ngusap, telinga ngusap, kaki basuh. Kalau basuh ambil jatuh. Tangan kalau ngusap jangan begini, kalau ngusap tampung, mandi nanti dia. Gimana wudunya sampai basah begitu? Salah dia wudunya. Ketika basuh rambut, mengusap rambut malah dibasuh, airnya ditampung dimasukin. Rambut nggak begitu, ambil buang, ambil buang, itu rambut. Nah itu jariul ma'i ala udwin. Mana lagi? Di antara syaratnya lagi ada yang disebut alla yakuna alaihi mughayyirul lil ma'in. Tidak boleh ketika wudu ada yang bisa merubah air di anggotanya. Seperti apa? Wajahnya misalnya pakai pelembab, pelembabnya tebal. Ketika dia ambil air, masukin ditumpahkan ke wajah, berubah menjadi kuning. Misalnya ada yang begitu. Kalau berubah menjadi kuning nggak sah. Maka biasanya kalau yang didandan itu ketika dia mau melaksanakan wudu, sebelum wudu itu pakai apa namanya? Yang di itu papas itu suka ada itu ya, kayak bensin tuh, apa bensin ya? Hah? Toner, nah itu bukan pertama, awas. Dia pakai itu langsung, baru dia wudu, silakan. Khususnya yang pengantin atau istri kita, bapak sama istri berangkat holiday. Undangan. Bapak tahu nggak sih holiday? Undangan, ya undangan minimal, bukan berarti perempuan nggak boleh dandan, silakan dandan. Dandan dia misalnya pakai make up selesai, ketika mau wudu kabarin, mak, awas tuh. Kenapa mak? Itu di wajah tadi kamu pakai make up 7,5 cm. Terus ya wudunya nanti berubah airnya. Oh masa coba ya wudu, ambil wudu. Ketika wudu benar, air yang bening berubah menjadi warna kuning-kuningan misalnya, atau menjadi agak putih. Nah ini wudunya enggak sah. Lalu bagaimana? Jangan niat wudu dulu lah. Cuci muka dulu. Gak bawa saya ininya cuci mukanya. Ada rinso, apa dia rinso? Bersihkan dulu, udah selesai bersihkan baru dia berwudu. Sebenarnya simpel begitu Pak. Jangan bapak langsung ini yang di make up, ambil air, nawaitul wudu'a, dia niat posisinya yughayyirul lil ma'i, berubah airnya yang ada, sebab yang ada di anggota.
tangannya banyak oli, tangannya banyak apa nih? Minyak urut ya. Cat, kalau cat Oli. susah. Minyak urut. Minyak urut Licin. bisa. Minyak urutnya pakai betul gitu. yang bisa berubah aja. Misalnya apa ya? Ada kapur lah mungkin. Body lotion. Boleh pakai body lotion. Misalnya pakai hand body. Body. Kalau hand body cuma sedikit nggak berubah nggak masalah. Tapi kalau pakai hand body-nya banyak misalnya, ketika dia ambil Licin. langsung berubah warnanya menjadi agak putih. Nah itu pun sama, tidak sah dia dalam pembasuhan tangannya. Maka yang bagus kalau wudu cek dulu. Kalau kita kotor, bersihkan dulu. Wajah kita pun harus dibersihkan dulu kalau ada yang kotor. Yang penting khusus di anggota wudunya saja. Nah itu termasuk apa? Termasuk syarat dalam berwudu. Tidak boleh ada hail, penghalang, salon pas, handiplas, cat, darah kering. Kalau contoh di kitab Naurah, Naurah itu darah mengering. Bapak kebetulan beres korban, menyembelih sapi, menyembelih kambing, atau mungkin lagi makan-makan menyembelih ayam, ada darah ayam yang nempel di sini, nggak kelihatan tuh, nempel di sini. Kalau mungkin hanya 5 menit bisa hilang, tapi kalau udah 1 jam, 2 jam, apalagi berjam-jam mengering. Kalau sudah mengering, kalaupun air ngalir, apalagi nggak digosok-gosok, itu darah tetap ada. Sehingga kalau misalnya kita sholat, beres tahiyat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ternyata pas lihat tangan, di sininya ada darah kering. Darahnya itu darah ayam, menempel di tangannya. Wajib dia ulangi sholatnya, karena sholatnya tidak sah. Alasannya kenapa sholatnya tidak sah? Wudunya tidak sah. Di salah satu anggota wudunya ada naurah, ada darah yang kering, mengering, menghalangi air masuk. Atau di kukunya dia ada cat misalnya, ada cat, atau mungkin di kakinya ada cat, nginjek cat dia. Akhirnya pas beres sholat ditegur sama temennya, gimana kamu sholat itu di kaki apa? Kenapa emang? Dilihat ada cat. Gimana sholatnya? Tidak sah. Kenapa sholatnya tidak sah? Dikarenakan wudunya tidak sah. Maka khusus kalau kita mau melaksanakan wudu, beres kerja, yang kerja itu bisa menempel alat-alat kerja seperti yang tadi dikatakan, maka sebelum kita berwudu cek dulu, bersihkan terlebih dahulu. Itulah yang disebut dengan toharoh. Jelas? Ada yang menanya seperti ini? Nah, yang terakhir syaratnya apa? Dukhuli waqti. Orang yang berwudu, setiap wudu itu harus masuk waktu. Tidak sah orang yang wudu enggak masuk waktu. Loh, saya sering wudu, sholatnya sholat maghrib 5:30 udah wudu, ya kan? Itu kan belum masuk maghrib. Gimana yang demikian? Ini dalil berlaku bagi orang yang punya penyakit daim hadas, seperti kemaluannya netes terus. Kalau perempuan punya penyakit istihadhah, kemaluannya mengeluarkan darah terus lebih daripada 15 hari. Contoh laki-laki aja. Bapak misalnya, ya mudah-mudahan kita sehat terus. Diuji oleh Allah, dikasih penyakit, kemaluannya mengeluarkan air kencing. Setiap 5 detik netes. Setiap 5 detik netes. Udah dolar. Padahal udah ditempel pakai apa itu? Coran. Masih rembes-rembes juga. Apakah saya boleh tinggalkan sholat? Gak bisa. Cuman bagi bapak yang merasa setiap 5 detik keluar air kencing, setiap 10 menit keluar air kencing, telat-telatnya setiap 1 menit keluar air kencing, dengan sendirinya tidak berlaku wudunya sebelum masuk waktu sholat.
Bagi kita yang sehat, wudunya bebas. Saya maghrib wudu, ini wudu maghrib boleh nggak dipakai sholat isya? Boleh, saya sehat, nggak netes terus. Wudu maghrib dipakai buat sholat subuh boleh nggak? Boleh. Kalau dia nggak tidur atau tidurnya duduk, dari mulai dia beres sholat isya, zikir, tak dikirain lagi hobi dia, ternyata tidur. Bangun-bangun, Allahu Akbar, subuh. Gimana? Gak perlu wudu, langsung dia sholat subuh, tak masalah. Itu daim hadas namanya. Kalau kondisinya memang keluar terus si air kencing tersebut. Nah itu. Dan juga al ilmu bi fardiyatiha, harus mengetahui kewajiban-kewajiban dalam sholat. Harus tahu. Ketika baca Fatihah, di mana letak tasydid, di mana yang panjang, di mana yang pendek. Harus mengetahui al ilmu, paham dia dalam pelaksanaan sholat. Nggak bisa orang menjalankan sholat nggak paham dia dalam melaksanakan sholat, akhirnya bagaimana? Sholatnya nikbun, sholatnya asal menjalankan sholat. Sampai-sampai kemarin kita bahas, tak sedikit ada orang yang sholat, ketika dia melaksanakan sujud, celengannya kelihatan. Maka sekali lagi, kalau Bapak melihat ada jamaah Al-Imron sujud, celengannya kelihatan, Bapak pulang ke rumah, ambil ATM, gesek. Mudah-mudahan ada yang keluar. Kita alhamdulillah ngaji fikih, dari mulai takbir tertata, al ilmu bi fardiyatiha. Takbirnya pun terdengar oleh telinga. Ketika sujud kakinya nempel. Kadang masih ada ketika sujud kakinya diangkat. Udah diangkat nendang ke makmum yang di belakang. Tuh gimana coba? Ya kalau yang sholatnya usia 2 tahun mungkin masih wajar. Usia 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun masih anak-anak. Ini sudah jebroba. Tahu jebroba? Ya, jebroba itu udah gede. Ternyata ketika sholat celengannya kadang kelihatan. Ketika melaksanakan sholat, melaksanakan sujudnya kaki nggak pernah dilipat, padahal yakin dia itu dalam kondisi sehat. Termasuk alla ya'taqida fardhan min furudiha. Dia tidak boleh meyakini yang wajib, kefarduan dalam sholat itu dijadikan oleh dia sunnah. Contohnya apa? Misal kita sholat, baca Fatihah. Fatihah itu wajib apa sunnah? Jangan meyakini Fatihah itu sunnah. Fatihah mas sunnah ini mau dibaca nggak dibaca juga sah-sah saja. Bagaimana ada orang yang meyakini baca Fatihah sunnah tapi dibaca tetap enggak sah sholat? Karena dia udah yakini baca Fatihah itu sunnah. Walaupun dibaca tetap tidak sah karena keyakinannya Fatihah itu sunnah. Padahal baca Fatihah seluruh mazhab sepakat hukumnya termasuk rukun daripada sholat. Kalau sholatnya sendiri, tapi kalau sholatnya berjamaah banyak perbedaan pendapat. Dalam mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, bagi orang yang sholatnya berjamaah, kata Imam Hanafi nggak perlu baca Fatihah. Fatihahnya sudah ditanggung sama imam. Tapi ini mazhab Hanafi. Jadi sholatnya itu cuma modal takbir dan salam. Allahu Akbar, udah diem. Imam baca Fatihah, diem. Imam baca surat, diem. Enak lah sebenarnya. Cuman mazhab Hanafi, orang Turki biasanya dia. Maka jangan aneh, Bapak ditakdirkan oleh Allah bisa berangkat umroh, terlebih bisa menunaikan ibadah haji. Ada orang sholatnya silent aja dia, nggak ada gerak-gerak. Oh, dilihat ternyata dia orang kuc-kuc kota. Orang India termasuk, Bangladesh, Hanafi. Dia aja sholatnya, nggak perlu apa-apa. Ini kan berjamaah. Berjamaah itu udah ditanggung semuanya sama imam. Fatihahnya, suratnya, modal kami makmum cuma takbir dan salam. Itu sholatnya bebas. Mau sholat apapun, mau taraweh yang sunnah selama berjamaah.
mau dohor, mau asar, mau maghrib, mau isya, mau subuh. Tapi kata Imam Malik enggak, beda nih. Kata Imam Malik, kalau sholatnya yang kedenger baru ditanggung, makmum nggak perlu baca Fatihah. Tapi kalau sholatnya nggak kedenger, maka makmum wajib baca Fatihah. Berarti sholat yang kedenger dalam sholat wajib ada berapa? Sholat yang terdengar ucap bacaannya dalam sholat wajib ada berapa? Ya. Sholat 1, Maghrib, 2, Isya, 3. subuh. Ada lagi tambahan yang wajib. Jumat. Wah, bapak nggak pernah Jumatan. Sholat Id Ustaz sunnah, sholat Id itu. Idul Fitri sunnah, Idul Adha sunnah. Kalau Jumat wajib. Nah, ketika orang melaksanakan sholat, kata Imam Malik, suaranya imam kedengar. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengar nih, makmum saya aja dia. Tapi kalau sholatnya seperti maghrib, seperti dohor, asar, ini nggak kedenger suaranya imam, maka makmum kata Imam Malik itu lahirnya tahun 93 Hijriah, wafatnya tahun 179 Hijriah, berbeda sama Imam Hanafi yang lahir 80 Hijriah, wafatnya 150 Hijriah. Kalau sholatnya dohor dan asar, imam makmum wajib baca Fatihah. Fatihah saja, nggak perlu baca surat. Kalau sholatnya sir, nggak kedengar. Kata Imam Syafi'i nggak bisa. Beda lagi nih. Kata Imam Syafi'i, mau sholat apapun wajib sunnah, mau berjamaah ataupun sendiri, Fatihah wajib dibaca. Sebab dalilnya kemarin dibahas, la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah orang sholat kalau tidak membaca Fatihah. Jadi begini nanti prakteknya. Misalnya Ustaz Rohadi jadi imam, ketika baca Fatihah istima, dengerin, istima. Bapak jangan ikut baca Fatihah. Makruh kalau Bapak baca Fatihah. Istima dulu. Salat mana? Salat yang istima, doa maghrib, isya, subuh juga. Imam baca Fatihah, dengerin, istima. Ketika imam selesai baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, barulah makmum baca Fatihah. Ketika imam baca surat, makmum udah selesai lebih dulu baca Fatihahnya, istima lagi, walaupun Bapak hafal surat imam, suratnya imam. Imam baca surat misalnya Sabihis, Bapak hafal. Imam baca surat Al-Hakumut Takasur, Bapak hafal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam lagi baca surat, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Bapak malah ngikutin, makruh. Suka ada kadang ya, istima lebih bagus. Kecuali makruh itu hilang kalau Bapak sholatnya jauh dari imam, suara imam nggak kedengar, atau mic-nya ngiung aja. Padahal imam ketika sujud sampai sempet-sempetnya aja. Ada kata Ustaz, gimana itu? Ada imam ketika dia melaksanakan sholat, mic-nya itu berubah jadi berisik. Makmum udah nggak nyaman, imam pun udah nggak nyaman. Kebetulan amplinya itu ada di depan imam. Akhirnya imam ketika sujud sempet-sempetnya dia. Nah ini nggak boleh ya kayak begitu. Ya resikonya memang seperti itu, jadi nggak nyaman kita. Maka sebagian tempat memang ada yang tak pakai mic, itu ada. Ketika khusus dalam menjalankan sholat atau berlangsungnya ibadah tersebut. Nah kalau Bapak jauh daripada imam boleh. Saya nggak dengar nih apa yang dibaca imam atau berisik karena di pinggir jalan mobil motor lalu lalang lewat. Boleh Bapak baca Fatihah diulang-ulang sampai imam ruku. Boleh Bapak baca surat di luar Fatihah setelah baca Fatihah sampai imamnya ruku. Boleh kalau kondisinya tak jelas apa yang dibaca sama si imam tersebut. Tapi kalau jelas, khusus barisan awal, barisan yang kedua, barisan yang ketiga, kenapa dia dengarkan? Khawatir imam ada yang salah baca. Maka si makmum ketika imam loncat ayat 5 ke ayat 7 dalam surat, makmum bisa memberi ikhbar kabar kepada si imam tersebut. Dan surat itu enggak sunnah dibaca oleh si makmum karena al-imamu domin. Kalau surat itu sunnah dibaca juga sama si makmum,
Bagaimana kalau imamnya hafal 30 juz, yang dibacanya surat Al-Imran disamakan dengan Masjid Al-Imran. Sedangkan Bapak walaupun masjidnya Al-Imran, Bapak ini saya pikir rasa-rasanya gak bakal hafal surah Al-Imran. Hafalnya surah Al-Ikhlas, maka masjidnya bakal dirubah nanti jadi Al-Ikhlas. Kita Al-Imran gak hafal. Misalnya ada yang fanatik ustadznya, ini masjidnya Al-Imran, nanti saya bakal sholat baca surah Al-Imran. Kalau sunnah bagi makmum baca surat juga, kita gak hafal surah Al-Imran, jadi makruh sholatnya. Tidak. Maka kita cukup dengerin imam. Imam mau baca Al-Baqarah, monggo. Imam mau baca Al-Imran, silakan. Imam mau baca An-Nisa, tak masalah. Ketika nanti melaksanakan sholat, makmum hanya cukup membaca Fatihah saja, cukup. Nah itu diantara syarat pada waktu menjalankan sholat. Dan juga yang paling utama apa? Istinabul mubtilah. Ini paling utama. Jauhi yang bisa membatalkan sholat. Salah satunya apa? Jangan banyak gerak-gerak dalam sholat, kecuali penyakit. Kadang masih ada orang ketika sholat garuk-garuknya kelewatan. 1, 2. Ada yang sampai buka peci begini aja. Ada itu. Begini lagi, ya karena udah, ya karena stain ini nasib. Yang lebih parah ketika dia gatal, bukan garuk punya dia saja, temannya pun digarukin. Nah ini nggak bisa. Kalau mazhabnya Hambali, Imam Hambali memang beda. Guru Imam Bukhari. Banyaknya gerakan yang dibutuhkan tak masalah. Benerin peci, gak masalah. Mau bagaimanapun prakteknya. Mic-nya jatuh, ambil mic-nya, simpan lagi, gak masalah. Yang penting ini, dadanya harus ke kiblat, gak boleh rubah. Imam Syafi'i gak bisa. Peci aja jatuh, kitanya lagi berdiri, gak bisa diambil. Biarkan saja. Kapan diambilnya? Bapak sujud, mau berdiri, Allah sendiri berdiri tuh. Allahu Akbar. Kadang-kadang suka ada ya, pecinya jatuh. Dia lagi sujud, sujudnya masuk ke gamis yang makmum di depan. Pas bangunnya dia malah masuk. Namanya udah masuk, naik, pas belakang. Kebetulan yang pakai gamisnya nggak pakai celana dalam. Ini kayak kenal kata dia. Nah kalau dia udah jatuh pecinya, mau berdiri, biarkan. Karena itu bisa mengganggu kehusuan. Lalu bagaimana kapan nih ketika dia mau ambil pecinya? Mungkin karena rambutnya gondrong, nanti posisinya ketika posisi yang dipantaskan, seperti ketika dia melaksanakan sujud yang kedua atau sujud yang pertama, sambil dia berdiri, sambil dia bawa itu peci, pakai. Yang penting kalau peci itu punya dirinya, pakai oleh dirinya. Kalau pecinya punya orang lain, bapak jangan kerajinan. Temennya yang di samping pecinya jatuh, kasihan bapak. Waduh, kasihan amat. Mana dia calon mertua gua lagi. Wih, luar biasa. Akhirnya pas sujud, mau naik berdiri, diambilin hadiah, dipasangin ke mertuanya. Nah, ini nggak bisa. Termasuk sorban pun demikian. Itu namanya istinabul mubtilat. Termasuk istinabul mubtilat apapun yang dibutuhkan. Mana di depan kosong, dibutuhkan masuk Pak. Tapi masuknya yang benar walaupun dibutuhkan. Di depan kosong nih gimana? Kalau saya masuk lalu salah dalam prakteknya, mubtilat, batal. Artinya apa? Ketika yang di depan itu kosong, makmumnya mungkin dia batal. Akhirnya keluar dia dari barisan kedua, mungkin barisan pertama, kebetulan bapak ada di belakang barisannya tersebut, maka caranya boleh bapak dengan 1 kali langkah, boleh bapak dengan 2 kali langkah, yang tak boleh bapak dengan 3 kali langkah. Nggak boleh. 1 kali langkah langsung. Artinya begini, ini menjauhi yang membatalkan. Dibutuhkan tapi itu kosong, batal, bapak di belakang. Masuk, dibutuhkan kita masuk ke situ. Jangan sampai ketika melaksanakan sholat itu lowong aja terus. Gimana cara masuknya? Sekali boleh, 2 kali boleh. Kalau sekali, nanti begini. Ini agak jauh juga ya. Oh.
Kalau yang badannya tinggi, kakinya pun lebar. Yang penting bapak jangan memaksakan diri satu langkah jatuh terpleset. Mending kalau bapaknya dulu pernah taekwondo, jiu-jitsu, tidak pernah, yang ada malah robek dia. Masuk. Oh, selesai. Atau 2 kali boleh. Yang penting berdiri. Ihdinas siratal mustaqim, kata imam, bapak masuk. Nah, udah dibutuhkan. Atau 2 kalinya begini. 1, 2. Udah selesai. Yang penting berdiri. Kalau lagi ruku jangan pak. Lagi ruku. Apalagi dia lagi sujud. Lagi sujud, bahaya. Itu nggak perlu dipraktek. Yang penting sekali, 2 kali dipraktek tadi. Yang tak boleh apa? Lebih daripada 2 kali, paling 3 kali. Ya, nyata aja. Ya karena yang kedua, ya karena saya dulu. Ini aja. Iya berapa kali nih? Nah ini nggak bisa. Jadi khusus karena istinabul mubtilat, menjauhi yang bisa membatalkan, maka kalau tidak dipahami biarkan aja. Tapi jatuhnya makruh seperti dalam pelaksanaan sholat berjamaahnya. Nah itu diantara syarat pada waktu kita menjalankan sholat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat. Amin. Allah Subhanahu wa taala.